Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Purjo yang dirahmati Allah, hadirun wal hadirat rahimakumullah, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita awali kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Rabbil alamin artinya Allah Rabb, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengatur siang dan malam, Tuhan yang memberikan rezeki setiap makhluknya, Rabb yang memelihara, yang memberi semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah tidak pernah pilih kasih. Yang beriman dikasih, yang tidak beriman pun dikasih. Seluruh makhluk Allah dikasih di dunia ini. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Sayangnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang Allah pilih, diberikan di surganya kelak. Kalau Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Maliki yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Yang merajai hari pembalasan. Kalau sekarang di dunia banyak orang yang mengaku raja, banyak orang yang mengaku hebat, banyak orang yang mengaku raja di raja seperti Fir'aun. Tapi nanti di akhirat Maliki yaumiddin, Allah satu-satunya raja yang merajai, dan tidak ada yang berani
seperti Fir'aun. Maka ditekankan di sini Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang Allah telah beri nikmat itu? Adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Orang-orang yang Allah murkai yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang adiguna, sombong, merasa paling pintar, paling hebat, tidak mau menerima kebenaran, selalu mengingkari janji. Waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, juga bukan orang-orang yang sesat. Itu orang-orang Nasrani yang telah diberi kitab oleh Allah tetapi memutarbalikkan fakta, membuat kitab baru, menyalahi kitab-kitab atau Injil yang benar tetapi disalahgunakan, kemudian dibuat yang baru, orang-orang yang sesat. Hadirun wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 3 kelompok manusia. Ada kelompok mukmin, ada kafir, ada munafik. Mukmin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Orang-orang kafir Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7. Munafik Quran surat Al-Baqarah ayat 8-20. Ciri orang beriman itu cukup 5 ayat. Ciri orang kafir itu cukup 2 ayat karena jelas. Yang paling banyaklah ciri orang munafik, ada 13 ayat. Ayat-ayat pertama yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jangan sampai anak panti dites sama ustadznya, sama pembimbingnya, baca Alif Lam Mim dibacanya apa? Alamak. Kalau mahasiswa masih ada dites Alif Lam Mim dibacanya apa? Alamak. Suruh baca Yasin, bacanya apa? Yasa. Suruh baca surat Mun. Nah, itu namanya ayatul muqatta'ah, dibaca hurufnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, ay Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, beriman kepada Allah. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan sebagian rezekinya, menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan sebagian rezekinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang beriman itu yakin dengan hari akhir. Orang beriman itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa setelah hidup di dunia ini pasti ada alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Sebelum masuk alam akhirat, maka masuk dulu ke alam barzah. Barzah itu artinya dinding pemisah antara dunia dengan akhirat. Wal tafatis saqu bis-saq, ketika manusia itu akan melepaskan nyawanya,
fatisaqu bisa, yang diawali nyawa itu dari kaki, dari ujung-ujung jari, kemudian naik ke atas, kemudian antara betis dengan betis itu beradu. Walta fatisaqu bisa, kemudian naik ke perut, napas itu, napas terus naik ke dada, mulai sulit bernapas. Maka ketika napas dicabut itu, ucapkanlah kalimat atau ucapkanlah di dalam hati pun boleh kalimat apa? La ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu sangat mudah sekali. Bahkan lafaz thayyibah, kalimat thayyibah yang tidak menggerakkan bibir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu diucapkan cukup dengan lisan saja. Bisa dibuktikan Bapak Ibu. Silahkan ucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah bibirnya tidak akan bergerak. Yang bergerak hanya lisan. La ilaha illallah. Hanya ujung lidah aja kan? Bibirnya tidak bergerak. La ilaha illallah. Kemudian sampai sini ghargir, keluarlah apa? Nyawa. Orang beriman yakin setelah itu ada kehidupan. Wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah karakteristik orang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un, sama saja. A'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, engkau beri peringatan ataupun engkau tidak kasih peringatan, sama saja, sawa'un. Maksudnya sama saja bagaimana? La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Baik. Jadi orang kafir itu sawa'un, sama saja, dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, sawa'un. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci. Allah kunci apanya? Hatinya. Wa ala sam'ihim, apanya? Pendengarannya. Wa ala absarihim, apanya? Penglihatannya. Gisyawah Allah kasih tutup. Walahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Terima kasih. Nah ini jadi kalau karakteristik orang kafir itu mudah saja, maka cukup 2 ayat, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7, karena mudah mendeteksinya orang kafir itu. Tapi yang paling sulit dideteksi adalah ciri orang munafik. Karena orang munafik itu dzul wajhain, punya 2 wajah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa minan nas, dan dari sebagian manusia mereka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mulutnya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Jadi imannya tidak tembus sampai hati, keyakinannya tidak tembus sampai hati, hanya penghias apa? Bibir, hanya di mulut saja beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Kenapa? Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Jadi orang kafir itu, orang munafik itu dzul wajhain, punya 2 wajah. Maka banyak yang tertipu dengan orang-orang munafik.
Walaupun dalam ayat ini nanti diterangkanlah orang munafik dari kaum Yahudi. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penelitian dari seorang peneliti namanya Mukhtar Lubis. Beliau mengatakan 5 ciri manusia Indonesia. 5 ciri manusia Indonesia itu ada 5. Yang pertama feodal, yang kedua percaya kepada takhayul, yang ketiga munafik katanya. Karakteristik kebanyakan orang Indonesia setelah diteliti hasilnya. Yang keempat tidak bertanggung jawab, dan yang kelima berjiwa seni. 4 ciri pertama bersifat negatif, sedangkan 1 ciri terakhir bersifat positif, berjiwa seni. Feodal itu apa Bapak Ibu? Feodal itu senangnya apa? Kalau pemimpin-pemimpin kita ini kebanyakan feodal. Mulutnya mengatakan siap mengabdi, siap, tetapi ketika dia jadi pemimpin biasanya bergaya hidup mewah, mobilnya mobil mewah, jam tangan mewah, maunya disanjung, tangannya dicium seperti adipati, bagaikan raja. Itu namanya bersifat feodal. Percaya kepada takhayul, kebanyakan orang Indonesia itu banyak yang percaya dengan apa? Takhayul. Hal-hal yang mistik. Itu setelah diteliti begitu. Bahkan ini di bulan apa? Di bulan Al-Muharram, di bulan Syura, ini banyak takhayul. Contohnya mempercayai bahwasanya bulan Muharram inilah bulan yang keramat, bulan yang sial, bulan yang harus hati-hati di dalamnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan perayaan pernikahan dan lain sebagainya. Maka di bulan Muharram ini kebanyakan di daerah Jawa ini libur apanya? Libur pandangan. Ada bulan liburnya ya, libur nyumbang. Tapi mohon maaf kalau di daerah saya di Bandung Al-Muharram tidak seperti itu. Pernikahan biasa ada banyak. Tapi kalau ketika saya datang ke sini kok Muharram jadi serem. Nah, kita mendakwahkan, dakwah kita harus terus bahwasanya semua bulan itu baik, semua hari itu baik, tidak ada hari yang naas, tidak ada hari yang sial, tidak ada bulan yang naas, tidak ada bulan yang sial, semuanya baik. Bahkan di dalam Al-Quran, Al-Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan yang keempat adalah apa? Rajab. Ini bulan Al-Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia yang percaya dengan takhayul di bulan Muharram. Seperti di Solo itu ada apa? Ada kerbau Kiai Slamet yang diambil berkahnya. Berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh. Tetapi ketika berdoanya pakai kembang-kembang, kemudian dengan air kembang itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, itu masuk ke bid'ah. Berdoa ya cukup berdoa saja, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tanpa ditambah-tambahnya lagi. Dan setelah diteliti ternyata banyak orang Indonesia itu percaya kepada takhayul. Maka dakwah kita harus terus tegas, tidak boleh berhenti. Bahwasanya kita harus benar-benar melawan takhayul, syirikan. Kemudian yang ketiga, ciri orang Indonesia itu munafik katanya. Munafik mengiklankan korupsi,
No, tetapi kenyataannya malah dia yang korupsi. Dulu kan ada korupsi no, iklannya begitu. Siapa itu? Angelia Sonda. Tapi ternyata dia yang korupsi. Ini namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati. Tidak bertanggung jawab, saling menyalahkan. Atasan menyalahkan bawahan, bawahan tidak menyalahkan, akhirnya saling menyalahkan. Tidak bertanggung jawab, tidak amanah. Kemudian yang terakhir, berjiwa seni. Nah, kalau yang berjiwa seni ini bagus. Setelah diteliti ternyata orang Indonesia itu berjiwa seni. Bahkan kesenian Indonesia itu bisa juara dunia. Tari yang terbaik di dunia tari dari Aceh. Nah, Indonesia itu punya karakteristik berjiwa seni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam tentunya punya teladan. Teladan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah teladan sejati kita sendiri. Bahkan pernah dikarang oleh Mikhail Hart. Beliau menulis, beliau melakukan penelitian selama 18 tahun 100 orang paling berpengaruh di dunia. Padahal Michael Hart ini bukan orang Islam, tetapi penelitian itu kan harus objektif, harus sesuai dengan data dan fakta. Beliau menulis dari 100 tokoh itu ternyata Nabi besar Muhammad SAW nomor pertama yang paling berpengaruh. Jadi kenapa Nabi besar Muhammad SAW ini paling berpengaruh? Menurut penelitian beliau, Michael Hart, dulu orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW itu orang yang mempercayai dengan ajarannya hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Tetapi beriring waktu sekarang sudah miliaran pengikutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ia sinari dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW itu adalah lahir dan batin. Beda dengan Albert Einstein yang disinari kan cuma apa? Penemu apa ini Albert Einstein? Hanya menerima, hanya menyinari fisiknya saja. Tetapi Islam menyinari lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mampu menguraikan masalah-masalah kehidupan yang kompleks menjadi sederhana berbekal petunjuknya. Berbekal petunjuknya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah punya karakter. Karakternya kita singkat dengan staff. Rasulullah itu siddiq, benar. Benar apanya? Benar perkataannya, benar ucapannya, benar pergaulannya, benar apapun yang beliau lakukan. Tabligh, menyampaikan apa adanya, tidak disembunyi-sembunyikan. Menyampaikan qulil haqqa walau kana murran, ada istilah seperti itu. Sampaikanlah walaupun itu pahit, tidak menyembunyikan. Amanah, terpercaya. Rasulullah itu terpercaya. Fatomah, cerdas, profesional. Nah, ini karakter Nabi besar Muhammad SAW ini harus jadi karakter Muslim sejati. Harus jadi karakter Muslim sejati, yaitu staff. Apa itu staff, adik-adik? Siddiq, T-nya tabligh, amanah, fatomah. Biar mudah disingkat dengan apa? Staff. Hadirat wal hadirat rahimakumullah. Seorang muslim harus mempunyai pegangan. Ada 5 pegangan hidup seorang muslim, supaya dia senantiasa istiqomah di jalan Allah.
Yang pertama adalah syahadat. Tauhidnya harus lurus. Syahadatnya harus benar. Syahadat itu ibaratkan akar, ibaratkan fondasi. Fondasinya harus kuat. Yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat. Ini iqrar. Ini al-wa'du, ini janji kita kepada Allah. Al-iqrar, al-wa'du. Syahadat, pernyataan, al-iqrar. Inilah iqrar kita. Nah, di sini saya sampaikan kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tak ada yang boleh memperhambaku kecuali Allah. Tapi ada kalanya nafsu terus memperhambaku. Ini sebagai renungan saja. Kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sudah benarkah tauhid kita? Sudah luruskah tauhid kita? La ilaha illallah, tak ada yang boleh menguasaiku kecuali Allah, tapi kadang-kadang kekuasaan terus menguasaiku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh menjajahku kecuali Allah, tapi materi, harta terus menjajahku. Kadang-kadang la ilaha illallah ini di nomor 2. Prakteknya begitu kadang-kadang dalam kehidupan. La ilaha illallah, tak ada yang boleh mengaturku kecuali Allah, tapi benda mati terus mengaturku. HP kadang-kadang terus mengatur kita. Waktunya sholat malah terus mainan HP. Berarti kan benda mati yang mengatur kita. Contohnya begitu. Kendaraan yang mengatur kita, sawah yang mengatur kita, ladang yang mengatur kita. Seharusnya tidak ada yang boleh mengatur kita kecuali Allah, tapi ada kalanya benda mati terus mengatur. La ilaha illallah, tak ada yang boleh memaksaku kecuali Allah, tapi syahwat terus memaksaku. Kadang-kadang kita diatur oleh apa? Syahwat, keinginan. La ilaha illallah, tak ada yang boleh mengancamku kecuali Allah, tapi rasa takut terus mengancamku. Rasa takut. La ilaha illallah, tak ada yang boleh merekayasaku kecuali Allah, tapi kepentingan terus merekayasaku. Kepentingan, ya. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku mengharap, tapi kepada siapapun aku mengharap. Harusnya mengharap itu hanya kepada siapa? Allah. Bolehkah kita mengharap kepada manusia? Boleh, tapi kan manusia itu terbatas. Pandangan manusia terbatas, telinga pendengarannya terbatas, umurnya terbatas, kekuasaannya terbatas. Semua terbatas. Maka kalau ketika kita berharap kepada makhluk, yang adalah kecewa dan kecewa. Seharusnya hanya kepada Allah aku mengharap. Allahus samad. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku memohon, tetapi kepada siapapun aku memohon. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersimpuh, tapi kepada apapun aku bersimpuh. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersujud, tapi kepada apapun aku bersujud. Bersujud itu artinya tunduk. Harusnya tunduk kepada Allah, tetapi kadang-kadang tunduk kepada makhluk. La ilaha illallah, masya Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu maknanya dalam. Mengucapkan la ilaha illallah itu memang mudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi realisasinya yang sulit. Pemaknaannya harus mendalam. Bukan sekedar kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha itu adalah kalimat yang paling berat banget.
Jadi inilah makna syahadat. Makna syahadat di dalamnya ada kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, setelah syahadatnya bagus, tauhidnya bagus, tauhidnya kokoh, hanya takut kepada Allah, tauhid rububiyahnya bagus, uluhiyahnya bagus, tauhid mulkiyahnya bagus, tahu asma wa sifat, tidak pernah menduakan Allah, artinya mantap akidahnya, maka seorang muslim juga harus punya pedoman. Yang kedua yaitu sholat wajib dan sunnah. Ontenkan jadwal sholatmu, ontenlah jadwal hidupmu. Sholat wajib. Sholat wajib sholat yang di dalamnya ada waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Inna sholata sungguhnya satu kanat adalah alal mu'minin bagi orang-orang beriman kitabam mawquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Menurut Prof. Hamka, orang Islam itu aktivitasnya diawali dengan sholat. Aktivitasnya diawali dengan sholat, bangun tidur diawali dengan sholat. Itulah terminal pertama, diawali dengan mengambil kekuatan Allahu Akbar, karena sholat itu adalah ibadah. Yatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan, ibadah yang di dalamnya diawali dengan ibadah yang dalamnya ada gerakan dan ucapan, diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Berapa kali kita mengucapkan takbir dalam sholat? Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun sujud, Allahu Akbar. Kalimat takbir banyak kita baca, kumandangkan di dalam sholat, dan diakhiri dengan apa? Kalimat salam. Salam. Salam itu keselamatan, kedamaian. Lihat kanan, lihat kiri itu maknanya dalam, bukan sekedar mengucapkan salam. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Islam sejati itu, muslim sejati itulah muslim yang bisa menjaga lisannya dan tangan menjaga tangannya dan lisannya. Salam, tidak pernah menyakiti, jarang menyakiti. Lihat orang yang kelaparan, dia bisa menafkahkan hartanya. Makanya salat itu seharusnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat wajib maupun salat sunnah. Salat sunnah, ada salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu apa, adik-adik? Apa salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ada 10. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah fajar, pahalanya besar sekali itu. Salat sunnah fajar pahalanya besar sekali. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Berarti berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Paling tidak minimalnya 10 rakaat salat sunnah rawatib. Tambah salat sunnah yang lainnya. Salat qiyamul lail, salat tahajud. Salat ini termasuk ibadah yang paling istimewa. Amal pertama yang nanti ditanya di akhirat adalah apa? Salat. Salat sebagai barometer. Kalau salatnya baik, maka insya Allah amal ibadah yang lainnya pun baik. Tapi kalau salatnya rusak, buruk, maka amal yang lainnya pun ikut buruk. Jadi salat sebagai barometer. Bahkan pembeda antara Islam sama kafir itu adalah apa? Salat. Bahkan ada yang berfatwa sangat keras sekali, barang siapa yang menyembelih hewan kurban
tetapi orang yang menyembelih itu tidak pernah sholat, maka sembelihannya haram. Karena disembelih oleh orang kafir katanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah sholat. Maka hati-hati yang berprofesi sebagai tukang jaga penyembelih, harus sholat. Inilah sholat wajib dan sholat sunnah sebagai pegangan muslim. Kemudian selanjutnya puasa wajib dan puasa sunnah. Alhamdulillah, puasa wajib sudah kita laksanakan 4 bulan yang lalu, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadannya dalam kondisi suasana COVID-19. Tapi tetap kita melaksanakan puasa penuh dengan makna. Puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaum Arafah ghufira lahu sanah amamahu wa sanah khalfahu, wa man shoma Asyura ghufira lahu sanah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Arafah diampuni baginya dosanya setahun yang lalu dan setahun yang berikutnya. Dan barang siapa yang berpuasa Asyura diampuni baginya dosanya 1 tahun yang lalu. 1 tahun, dosanya 1 tahun, bukan 1 tahun yang lalu, 1 tahun. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kapan Bapak Ibu? Hari Sabtu. Hari Sabtu depan. Silahkan Bapak Ibu disiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan puasa apa? Asyura. Rasulullah mengatakan untuk membedakan dengan orang Yahudi yang mereka juga menghormati tanggal 10 Al-Muharram itu berpuasa juga, maka aku tahun depan akan melaksanakan puasa Tasu'a, puasa yang hari yang ke-9. Tetapi Rasulullah wafat. Rasulullah tidak sempat melaksanakan Tasu'a. Jadi yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu adalah puasa apa? Asyura, tanggal 10. Pahalanya diampuni dosanya 1 tahun. Insyaallah. Al-Muharram, kembali kepada bulan Al-Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Melaksanakan ibadah di bulan Al-Muharram pahalanya berlipat, insyaallah. Menurut keterangan begitu. Maka silakan baca Al-Quran, zikir, kalimatani khafifatani thaqilatani ala lisan wa habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani, yang ringan diucapkan, ala lisan. Tsaqilatani, tetapi kalimat ini berat timbangannya, fil mizan, di dalam timbangan nanti di akhirat. Wa habibatani ila rahman, dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Banyak zikir. Dan banyak zikir-zikir yang lain. Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca 1 kali, ba'da subuh 10 kali, atau 1 hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ibadah di bulan Al-Muharram, insyaallah pahalanya berlipat. Dan ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah puasa. Dalam hadis diterangkan puasa yang paling baik, paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Kemudian sholat yang paling baik setelah sholat
wajiblah salat qiyamul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, pegangan orang Islam itu adalah zakat dan sedekah. Zakat dan apa? Sedekah. Kalau zakat itu sudah jelas, sedekah wajib. Jadi sedekah itu kan ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib itulah zakat, zakatul fitri maupun zakatul mal. Zakatul mal bagi yang sudah nisab. Manfaat sedekah, apa itu manfaat sedekah? Yang pertama, memanjangkan umur, insya Allah. Kalau umurnya ingin panjang, perbanyaklah apa? Sedekah. Menolak bala, menolak musibah, menyembuhkan penyakit, mengundang datangnya apa? Rezeki. Apa itu sedekah? Sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Inilah sedekah sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, setiap muslim wajib bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu jika ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk disedekahkan? Rasulullah menjawab, hendaklah ia bekerja sehingga hasilnya dapat ia manfaatkan untuk dirinya dan dapat ia sedekahkan. Sahabat itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu? Beliau menjawab, hendaklah ia menyuruh yang ma'ruf atau yang baik. Ia bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan diri agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Sesungguhnya itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu konsepnya banyak sekali. Jadi sedekah itu tidak harus apa? Harta, materi, tetapi bisa dengan yang lainnya. Maka ada macam-macam sedekah. Ada sedekah dengan harta. Yang kedua, sedekah dengan tenaga dan pikiran, ide-ide yang cemerlang. Dengan ide-ide itu juga termasuk apa? Sedekah. Sedekah dengan ilmu. Di dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sedekah ilmu, mengajarkan anak-anak kita, santri-santri kita, mengajarkan anak-anak kita. Ilmu adalah sedekah. Bahkan termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kemudian sedekah dengan perbuatan baik. Tidak harus dengan harta, tidak harus dengan ilmu, tidak harus dengan tenaga, bisa dengan perbuatan yang baik. Contohnya zikir dan salat duha, itu juga termasuk sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi pada ruas pulang kalian terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah. 2 rakaat yang dikerjakan seseorang dalam salat duha telah mencakup semuanya. Salat duha. Meringankan beban orang lain juga termasuk apa? Sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian hendaknya bersedekah. Setiap hari mulai terbitnya matahari. Berlaku adil di antara 2 orang adalah sedekah. Membantu orang dengan memberikan tumpangan adalah sedekah. Membantu mengangkat barang adalah sedekah. Jadi banyak cara untuk sedekah nih adik-adik ya. Jadi ada-ada yang nyapu, ada-ada yang ngepel, ada-ada yang membantu dan sebagainya, itu termasuk apa? Sedekah. Membuang kotoran atau duri di jalan juga termasuk apa? Sedekah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari,
engkau membersihkan duri dari jalan supaya orang lain tidak celaka, itu adalah sedekah. Jangan biarkan aja tuh batu, biar nanti tersandung. Nah, itu namanya zalim. Namanya apa? Zalim. Menangguhkan hutang. Bapak Ibu yang suka menghutangkan, hutangnya nggak dibayar-bayar, gimana ini? Orang yang menangguhkan hutang, orang yang tidak mampu, maka baginya pahala sedekah setiap hari 2 kali lipat dari jumlah harta yang dihutangkan. Oh, besar pahalanya ya. Bagi yang mampu menghutangkan tapi kok nggak bayar. Kenapa nggak dibayar? Oh, karena ternyata dia tidak mampu. Ada anaknya yang sakit. Kemudian kita dengan ikhlas, ya udah saya tangguhkan. Nah, setiap penangguhkan itu setiap harinya mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tersenyum. Semua kebaikan adalah sedekah. Di antara kebaikan itu adalah menemui saudaramu dengan wajah berseri atau tersenyum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sedekah? Karena sedekah itu adalah sebagai solusi. Biar mudah jodohnya sedekah. Biar utangnya cepat lunas, sedekah. Pekerjaannya lancar, sedekah. Penyakitnya supaya sembuh juga dengan sedekah. Perbanyaklah sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah dalam bersedekah, yang pertama niat yang tulus dan ikhlas. Karena ibadah itu diterima, syaratnya ada 2. Yang pertama tulus niat yang ikhlas dan tulus karena Allah. Yang kedua ittiba'ur Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sedekah itu membebaskan diri dari keraguan tentang jumlah. Kadang-kadang berapa ya? Sudah, yang ikhlasnya berapa? 55.500 rupiah. Mana yang ikhlasnya? Oh, yang ikhlas yang kecil 500 rupiah. Kemudian kita tingkatkan lagi, oh ikhlasnya 5.000. Kita tingkatkan lagi, keikhlasannya 50.000. Merahasiakan, kalau bisa dirahasiakan. Kemarin ada yang infak ke saya 4.500.000, tapi tolong dirahasiakan ya, jangan sebut dari saya, jangan ya. Ya Bu, untuk siapa saja? Untuk para ustazah yang sebagiannya diserahkan ke lajisnya. Ya, tapi jangan disebutkan dari saya ya. Oh gini. Jadi dia merahasiakan. Hanya dia dengan Allah. Tapi boleh nggak disampaikan oleh saya? Boleh-boleh saja. Untuk apa? Untuk jadi contoh. Tidak menyakiti hati, perasaan dan pikiran yang diberi. Ngasih tapi sambil ngomel-ngomel. Kamu kerjanya minta-minta sana. Nah, itu nggak boleh. Kalau ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u hadza. Perkataan yang baik, perkataan yang lembut lebih baik daripada memberi tetapi dengan ucapan yang menyakiti. Lebih baik tidak memberi. Lebih baik dengan kalimat yang sopan santun, dengan kalimat yang lembut, maaf, daripada memberi tetapi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Memberikan kepada yang tepat itu yang tepat sasaran. Kalau sedekah itu lil fuqara wal masakin, fakir, miskin, amil. Ada 8 golongan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, pegangan seorang muslim itu adalah haji dan umroh. Bagi yang sudah mampu. Saya sedikit sampaikan, bukan manasik haji, tapi sedikit saya sampaikan sejarah Rasulullah. Menurut catatan sejarah bahwa Rasulullah mempunyai kesempatan 3 kali untuk beribadah haji. Punya kesempatan berapa kali? 3 kali. Tetapi yang terlaksana hanya 1 kali. Jadi Rasulullah juga pernah gagal menunaikan ibadah haji. Jadi bukan kita saja yang gagal tahun ini menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena kondisi COVID-19. Ternyata Rasulullah juga pernah gagal menunaikan ibadah haji. Dan dalam sejarah
Rasulullah punya kesempatan 3 kali, hanya 1 kali saja yang beliau lakukan untuk menunaikan apa? Ibadah haji. Kemudian Rasulullah juga punya kesempatan ratusan kali untuk beribadah umroh. Banyak kesempatan. Tapi dalam sejarah hanya 4 kali yang beliau lakukan. Tahun 6 Hijriah gagal. Tahun 7 Hijriah baru diizinkan. Tahun 8 Hijriah kesempatannya tidak diambil. Baru tahun 9 Hijriah Rasulullah umroh. Dan tahun 10 Hijriah Rasulullah umroh dan haji. Jadi hajinya berapa? 1 kali. Umrohnya 4 kali. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji. Kalau kita senangnya hajinya banyak ya, umrohnya berkali. Ada teman saya tanya, Pak, Mas, orang Makassar kalau misalnya, berapa kali umroh? Dia merutkan ya kira-kira 50 kali ya. 50 kali. Haji ya kira-kira ya 25 kali. Kok bisa ya? Ya karena saya pembimbing. Oh, pembimbing. Kalau pembimbing ya wajar. Ya memang orang Indonesia itu yang punya uang inginnya umroh setiap bulan serta haji setiap tahun. Orang Indonesia senangnya begitu. Kenapa itu terjadi? Karena ada anggapan bahwa semakin sering ke Mekah maka orang tersebut akan semakin baik. Berarti Rasulullah nggak baik itu 1 kali hajinya. Ada anggapan jika seorang pria sudah berhaji sebanyak 2 kali maka dia akan mudah mencari istri yang kedua. Anggapan yang keliru saya kira. Haji bolak-balik, hajinya berkali-kali. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena gencarnya iklan dan umroh. Iklan haji dan umroh luar biasa. Biro-biro haji, biro-biro umroh itu banyak sekali karena gencarnya iklan. Bahkan ada biro umroh yang menipu, ya kan? Apa itu? Travel. First travel. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah diteliti ada penelitian juga ya. Orang Yahudi itu senang kalau orang Islam itu terus-terusan menunaikan ibadah haji dan berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah umroh. Senang. Ini penelitian ini. Jadi senang orang-orang Yahudi itu ternyata. Kenapa? Biar umat Islam itu tidak membangun umatnya, tidak membangun Islamnya, tetapi uangnya dipakai untuk itu. Setiap tahun 5 miliar, 55 triliun. Belum umrohnya. Nah ini dianjurkan. Nah, seharusnya sebenarnya yang tepat itu kalau sudah umroh ya udah sekali, ya mungkin 2 kali, jangan berkali-kali terus. Lebih baik uangnya untuk membangun apa? Masjid, membangun apa? Pesantren, uangnya seperti itu seharusnya. Rasulullah juga banyak uangnya ternyata, dan banyak kesempatan untuk haji, banyak kesempatan untuk umroh. Tetapi yang beliau lakukan haji satu kali, umroh berapa kali? 4 kali. Karena memberikan contoh juga Rasulullah bagaimana syariat haji dan umroh. Lantas dikemanakan uang beliau? Yang pertama untuk jihad. Jadi uangnya Rasulullah itu adalah untuk apa? Untuk jihad, untuk perang. Kemudian menyantuni janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Jadi orang-orang yang suaminya perang meninggal, maka jadilah dia janda-janda miskin dan orang tuanya meninggal, jadi anak-anak ya yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan, anak kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Jadi ini Rasulullah, ini adalah orang-orang yang menyantuni anak-anak ya yatim. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Nah inilah yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyantuni orang-orang yang sedang belajar Islam kepada Rasulullah. Jadi di Madinah itu ada Ahlus Suffah. Ada Masjid Nabawi itu nanti di lantai 2 itu ya. Kalau Bapak Ibu naik ke lantai 2, dulu dipakai oleh sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Mereka hanya mengaji, belajar kepada Rasulullah. Kemudian untuk makan dan minumnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hartanya dipakai untuk itu oleh Rasulullah. Beasiswanya dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah itu ya sebagai suri tauladan kita. Suatu ketika bertanya kepada Aisyah, Aisyah ada makanan enggak hari ini? Enggak ada. Bukan enggak ada karena Rasulullah miskin, bukan. Rasulullah mengatakan, ya udahlah kalau begitu saya puasa saja hari ini gitu. Bukan, karena sebelumnya Siti Aisyah baru saja menjamu 70 orang. Habis menjamu. Jadi makanannya habis untuk menjamu di antaranya. Kemudian setiap harinya menjamu santri-santri yang berada di Ahlus Suffah, para sahabat yang belajar agama Islam. Jadi ketika Rasulullah kelaparan itu bukan artinya tidak punya makanan, bukan. Tetapi karena uangnya dihabiskan untuk itu. Nah, inilah Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam masalah sedekah luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam bisa benar-benar menegakkan Islam, yaitu yang pertama syahadatnya benar, salatnya dikerjakan dengan baik, salat wajib maupun salat sunnah, zakat dan sedekahnya juga kita laksanakan. Kemudian puasa wajib, puasa sunnah, sebentar lagi puasa Muharram. Kemudian yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Untuk haji ini benar-benar harus dijaga keikhlasan. Keikhlasan haji ini harus dijaga dengan benar-benar. Kenapa? Dalam Al-Quran kalimatnya adalah walillahi 'alan nas, lillah, karena Allah. Bahkan di dalam pelaksanaan haji juga watimul hajja wal umrata lillah. Sebelumnya lillah, dalam pelaksanaan juga harus lillah. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Pangatun bilang kita ini harus sabar terus ya Ustaz. Iya betul. Karena dalam pepatah ada kalimat begini, as-sabru kas-sabir murrun fi madaqati lakinna awaqibuhu ahla minal asal. Apa enggak adik-adik? Apa enggak? Ini mahfuzat, ada mahfuzat yang panjang. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Kesabaran itu seperti sabir, sejenis tanaman obat. Empedu, kayak empedu ya. Yang rasanya apa? Pahit. Lakin akan tetapi awaqibuhu, hasilnya yang didapatkan ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Tapi hasilnya nanti lebih manis dari madu. Adik-adik di panti ini pahit, belajar pahit. Pahit itu artinya ya banyak pengorbanan. Harus bangun jam 3 malam, harus puasa Senin Kamis, harus zikir, harus baca Quran. Pahit, artinya pahit apa? Harus bekerja keras. Tetapi insya Allah nanti kedepannya akan ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu yang diajarkan di pondok pesantren begitu. Santri-santriku, kalian di pesantren ini merasakan pahitnya bagaimana di pesantren. Tapi nanti setelah lulus dari pesantren, lulus dari sekolah, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang manis daripada madu. Ahla minal asal. MH Najib pernah mengatakan jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Terakhir, saya bacakan sebuah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tegak kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya. Hatta yus'ala an umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya untuk apa diamalkan?
tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan diinfakkan untuk apa, dan tentang jasadnya dia gunakan untuk apa. Nah, mudah-mudahan hadis yang terakhir ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa umur nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kemudian ilmu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, harta kita dari mana dan dikemanakan juga akan ditanyakan oleh Allah, jasad ini, tubuh ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan dan kurang sesuai materi ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kalimat kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.